kulit lagi karena beberapa faktor. Bisa salah satu di antaranya pasiennya takut untuk berobat ke rumah sakit atau berobat ke puskesmas atau vaskes lainnya. Nah, takutnya ini juga takut ketularan, takut karena keramaian. Jadi sehingga sekarang untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang optimal, dia jadinya harus kebanyakan dari pasien kita akan kebingungan. Nah, oleh karena itu ada yang kita harus tekankan nih kepada pasien-pasien, yaitu adanya swamedikasi. Nah, untuk infeksi jamur sendiri itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa ditangani dengan swamedikasi. Nah, sebagai mungkin rekan-rekan farmasis nanti perannya di situ cukup kental karena kan ada yang istilahnya care. Care itu yang singkatan dari C-nya adalah kategorisasi, E-nya adalah assessment, R-nya recommendation, kemudian I-nya itu empowerment. Ini adalah langkah-langkah supaya pasien kita itu nanti bisa mendapatkan tata laksana yang tepat untuk dia dan dia akhirnya mendapatkan medikasi yang cukup baik sehingga penyakitnya itu bisa tertangani. Nah, sebelum kita bisa memberikan suatu recommendation, kita kan harus mampu mengkategorisasi dulu ini sebenarnya infeksinya apa, apakah ini infeksi atau ini penyakit yang lain juga. Oleh karena itu, dalam diskusi kali ini saya berharap nanti akan membantu rekan-rekan sejawat untuk mampu mengenali sebenarnya infeksi jamur kulit seperti apa dan obat yang harus dipilih, jadi rekomendasinya apa. Jadi saya akan mulai sekarang. Secara umum infeksi jamur pada kulit itu terbagi 3. Untuk bagian kulit sendiri sih sebenarnya terbagi 2. Ada yang kulit atas atau kulit bawah. Jadi ada yang superficial atau masalahnya itu adalah di epidermis. Jadi di bagian yang namanya stratum corneum. Dan bagian-bagian lain yang punya stratum corneum juga. Contohnya di rambut sama di kuku. Dan bagian bawahnya epidermis yang terdiri dari dermis dan jaringan subkutan. Jadi dermis itu yang ada kolagen-kolagen, subkutan yang biasanya lemak. Biasanya pada jamur-jamur yang sudah sampai subkutan atau deep, ini memang infeksinya cukup berat dan jadi kita bisa lihat ada perubahan dari kulitnya bahkan bisa sampai ke otot juga. Dan ada satu infeksi lagi yang nggak hanya di kulit, jadi kita bilang sistemik. Ini pada kondisi di mana infeksi jamurnya itu sudah sampai ke darah. Jadi pada kasus-kasus misalnya ada infeksi jamur candida yang sudah menyebar dari kulit hingga masuk ke darah, nah itu yang cukup berat. Pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas lebih lanjut tentunya yang superficial saja. Di mana superficial itu dibagi menjadi 2 besar, yaitu dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Untuk yang non-dermatofitosis tentunya ada beberapa nih yang mungkin rekan-rekan sejauh pernah dengar, pityriasis versicolor atau panu, candidosis atau ini yang kutu air yang di sela-sela jari. Ada juga yang tinea nigra, piedra hitam, piedra putih, yang ini agak jarang, jadi mungkin yang akan kita bahas yang 3 di atas ini aja. Jadi sebenarnya si jamur ini waktu nempel ke kulit, dia itu akan bereplikasi. Jadi dia akan, ya namanya juga dia makhluk hidup, jadi dengan spora-spora yang baru, itu sebenarnya tubuh kita bukannya diam-diam saja. Tubuh kita juga merespons dengan mengaktifkan sel kekebalan tubuh. Sel kekebalan tubuh kita itu ada beberapa, ada yang innate, jadi ini yang secara umum semuanya akan mengalami ini, dan ada yang lebih spesifik atau adaptif, di mana ini immunoglobulin. Nah, apabila terjadi kegagalan dari penanganan jamur oleh tubuh kita sendiri, alhasil nanti jamurnya berhasil tumbuh, kemudian bisa menimbulkan penyakit di kulit kita. Pada kesempatan-kesempatan kayak gitu, makanya kita harus mampu memberikan obat yang tepat supaya jamurnya tidak tumbuh, dan akhirnya si keluhan itu bisa sembuh. Untuk dermatofitosis sendiri, ini adalah salah satu kelompok spesies ya, jadi kita bilangnya genera. Itu sebenarnya terdiri dari 3 genera utama tadinya. Cuma sekarang sudah diidentifikasi ada 3 genera tambahan yang sebenarnya masing-masing dari spesiesnya itu memiliki gambaran klinis. Jadi di kulitnya kita akan lihat barangnya sama semua. Jadi bercak merah, bersisik, gatal. Cuma bedanya mungkin setiap spesies punya kekerapan, yang ini hanya muncul di rambut, yang ini hanya lebih sering di badan, yang ini lebih sering di kaki, telapak tangan, kuku, dan lain-lain. Tapi sebenarnya gambarannya kurang lebih sama. Dan secara global untuk infeksinya sendiri ini adalah salah satu yang lumayan cukup sering kita temui. Hampir 20-25% populasi dunia pasti pernah mengalami infeksi jamur. Dan dalam 2 dekade terakhir itu terjadi peningkatan karena satu, adanya masalah ekonomi. Di mana jadinya untuk menjaga higienitas itu menjadi prioritas kesekian. Sehingga badannya sering kotor, berkeringat lebih banyak. Kemudian juga kita harus akui juga yang tadinya mungkin belum ada jamurnya di daerahnya, karena ada perjalanan internasional skala besar, khususnya melalui pesawat yang tadinya dari iklim tropis membawa ke iklim yang ada 4 musim, jadi dia bisa membawa infeksi jamur juga, jadi menyebarkan infeksi jamur lebih banyak lagi. Dan juga ada situasi yang kita ketahui namanya immunocompromise, pasien yang memiliki penyakit menekan kekebalan tubuhnya, misalnya HIV, atau pada pasien-pasien yang memang minum
obat untuk menekan kekebalan tubuhnya, misalnya post transplantasi ginjal atau post transplantasi organ lainnya, itu jadi meningkatkan resiko untuk timbulnya infeksi jamur. Sedangkan kalau untuk dermatofitosis sendiri, kita harus tahu juga bahwa sebenarnya gambarannya sama, kurang lebih. Yang beda itu adalah lokasinya saja. Jadi kita temui di kaki, ya kita bilangnya tinea pedis. Kalau temuinya di bagian bokong atau kemaluan, kita bilangnya prurus. Kalau di kepala, capitis, barbe. Ini semuanya sesuai sama lokasi tubuhnya berdasarkan bahasa latinnya saja. Jadi kalau misalnya yang khusus ada onychomycosis, ini ditemukan di dalam kuku. Tanda-tandanya seperti tadi saya sudah bahas, intinya sih sama, yaitu adanya bercak merah, bersisik, dan yang lebih penting dia bentuknya bulat. Kenapa dia bentuknya bulat? Jadi bayanginnya adalah si jamur ini kan makan nih. Dia makannya di keratin. Dia makan di satu sisi, kemudian setelah itu dia menyebar. Dalam penyebarannya itu dia ke kanan kiri, bukan ke atas bawah. Dengan dia nyebar ke kanan kiri, jadi akan membentuk suatu lingkaran yang cantik. Nah, kalau misalnya dia sudah makan itu, yang dia daerah yang ditinggalkan, itu kan sudah tidak ada jamur lagi. Tapi tumbuh keratin lagi, karena kan tubuh kita selalu tumbuh terus. Jadi akhirnya kelihatannya bagian tengahnya sembuh, tepinya lebih aktif. Nah, ini bisa ditemukan ada yang tinea corporis di badan, di kaki juga demikian juga, dan ada beberapa diagnosis banding dari infeksi jamur juga. Contohnya psoriasis versicolor. Bedanya mungkin kalau misalnya psoriasis versicolor kita temukan dia bercaknya warnanya putih umumnya. Kemudian dia ada sisiknya lebih halus, jadi dia nggak kelihatan ada sisik kecuali kita regangkan kulitnya. Jadi kita baru lihat nanti ada garis-garisnya yang menandakan kalau itu ada sisik halus. Kalau misalnya jamur yang disebabkan oleh bermain-main sama hewan peliharaan atau hewan-hewan lain, itu bedanya adalah biasanya lingkaran yang timbul itu lebih merah, lebih meradang, karena jamurnya kan biasanya hidup di hewan. Jadi begitu dia pindah ke kulit manusia, dia jadinya lebih bingung, jadi lebih inflamatif istilahnya, jadi meradang. Kemudian bisa juga setelah kita coba misalnya dengan obat-obat anti jamur ternyata tidak responsif, ternyata kita ketahui dia adalah bakteri juga yang kita katakan erythrasma. Ini jadi mungkin saja salah satu diagnosis banding dari infeksi jamur pada kulit. Secara umum memang gejalanya adalah gatal yang paling utama. Kemudian ada keluhan serupa juga di kerabat, karena ini kan penyakit yang sangat menular. Bisa juga kita temukan pada hewan peliharaannya atau hewan yang dia kontaknya, itu ada budukan juga. Dan biasanya ada riwayat higien buruk, jadi pasiennya mungkin tidak mandi, kesulitan mandi, ya. Memang bukannya dia nggak mau, mungkin dia memang sulit aja. Dia memang berkeringat banyak, mungkin karena penyakit demam dan lain-lain, dan mungkin memang ada imunokompromis. Jadi ini yang kita mesti wawancara dari pasien, dapatkan data-data sampai kita bisa mengkategori, oh ini kemungkinan mungkin jamur. Nah itu kan tadi dermatofitosis. Nah untuk jamur yang lain, kandidosis kutan, gambarannya mirip-mirip juga. Dia juga disebabkan oleh adanya perubahan flora normal, adanya imunokompromis, mungkin dari diabetes mellitus atau obat-obatan dan penyakit yang lain. Cuma yang mesti ditekankan adalah bedanya dengan dermatofitosis. Dermatofitosis itu adalah sesuatu yang didapatkan dari luar, jadi dia ada kontaknya. Sedangkan kalau kandidosis kutan itu biasanya penderitanya sudah memiliki jamurnya sendiri di tubuhnya, jadi dia memang normal. Cuma karena ada perubahan flora, jadi alhasil yang tadinya tidak berbahaya si kandidanya ini, dia jadi menyerang kulit sendiri. Nanti kita bisa temukan pada daerah-daerah yang banyak keringatnya dan gambarannya itu agak beda karena dia bentuknya bulat, tapi ada titik-titik di sekitarnya yang kita bilang lesi satelit. Juga pada daerah popok, ya kan di dalam situ popok nggak mungkin ketemu kontak sama apapun kan, kecuali dirinya sendiri. Apalagi setelah jari juga. Jadi memang sebenarnya karena jamurnya ada di tubuh kita, cuma tubuh kita mungkin lagi lemah, jadi akhirnya jamurnya bangkit gitu secara gampang. Gejalanya tapi sama dengan infeksi jamur yang lainnya, ada gatal, kemudian ada bercak merahnya juga, bedanya mungkin kadang agak sedikit basah. Tapi dalam wawancara kita juga bisa dapatkan adanya higien yang buruk, riwayat berkeringat banyak, imunokompromis juga. Misal dari usia yang terlalu ekstrim, biasanya pada lansia atau bayi lebih sering. Kemudian ada riwayat DM, diabetes mellitus. Nah, setelah kita bisa mengkategorisasi nih, jadi diagnosisnya kemungkinan adalah jamur. Sebenarnya kalau misalnya di Vaskes, mungkin kita akan lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu kita lakukan pemeriksaan mikroskop dengan sediaan langsung KUH, atau kita biarkan, jadi kita kultur jamurnya. Mungkin akan makan waktu lama. Tapi dengan pemeriksaan fisik saja dan temuan-temuan wawancara, kita bisa perkirakan, oh ini kemungkinan adalah suatu jamur. Karena itu kita bisa langsung mikirkan rekomendasinya. Karena memang sebenarnya infeksi superficial, jamur superficial itu sangat mengganggu. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh rekan-rekan apoteker di Filipina dan juga ICVIA yang dilakukan pada pasien dan juga terhadap apoteker, bukan di Filipina, di Thailand. Jadi dilakukan pada apoteker dan pada penderita pasien jamur. Ini jadi untuk mengetahui sebenarnya seberapa berat sih bebannya.
dan dapatkan bahwa sebenarnya